Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Gempa mengguncang Cianjur, ratusan orang meninggal dunia dan ribuan rumah hancur. Lewat dari tanggap darurat, sebagian besar korban gempa Cianjur masih berada di tenda pengungsian. Gejolak harga pangan rugikan petani, peternak, dan konsumen. Tahun 2023 sudah kita masuki, namun duka saudara kita di Cianjur akibat gempa bumi yang menelan korban ratusan nyawa manusia belum reda. Mereka membutuhkan perhatian dari pemerintah dan kita sebagai sesama warga untuk bisa kembali pulih dan meneruskan hidupnya. Hancur. Senin 21 November 2022 pukul 13.21 siang, Kabupaten Cianjur diguncang gempa dengan magnitudo 5,6. Gempa dangkal tersebut meluluhlantakkan sebagian besar rumah warga dan gedung sarana publik di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur. Kecamatan yang paling parah terdampak gempa adalah Kecamatan Cugenang, terutama Desa Gasol, Sarampat, dan Cugenang. Juga Kecamatan Cianjur, Warung Kondang, dan Gekbrong. Bahkan di Kecamatan Cilaku banyak bangunan bertingkat yang mengalami kerusakan berat hingga roboh total. Warga yang tak menyangka akan terjadi gempa sedahsyat itu kebingungan. Korban pun berjatuhan akibat tertimpa bangunan rumah yang roboh serta tanah longsor. Duka menyelimuti warga. Tiba-tiba mereka kehilangan orang-orang terkasih. Seperti apa yang dialami warga desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang. Sebagian korban meninggal dunia, terpaksa tidak bisa langsung dimakamkan dan harus bermalam di tenda pengungsian Kampung Barogol, Desa Cibulakan bersama warga korban gempa lainnya yang selamat. Iya, karena kan di sini semua masjid-masjid orang-orangnya kan pada ketimbun semua di sini mah pada rusak-rusak semua. Jadi si jenazah itu ketemu duhur, anak saya yang satu duhur, yang satu maghrib, di makaminnya 2 hari setelah kejadian. Oh, jadi untuk si jenazah itu semuanya disemayamkan di tenda itu selama 2 hari, Bu? Iya. Para korban gempa kebingungan dan panik tidak tahu apa yang harus dilakukan saat gempa melanda. Meski wilayah Cianjur telah lama ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi oleh pemerintah, warga mengaku tidak pernah mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai mitigasi bencana. Enggak, gimana ya? Nggak tahu harus gimana gitu. Kalau ada bencana itu harus gimana. Malahan pas kejadian itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bengong gitu pas kejadiannya teh. Jadi sebelumnya emang belum ada sosialisasi tentang bencana? Ada. Sebagian warga mengetahui cara menghadapi gempa justru secara mandiri. Tapi ini mah sama sekali bagi saya ya, bagi Kampung Pataruman RW 11 RT 1 dan ini di sini ada 5 RT ya sebetulnya. Nggak ada sosialisasi masalah tentang itu ya. Apakah warga sendiri Pak memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana? Ya memang saya juga anjurkan melihat ya gempa-gempa yang terjadi di daerah lain. Memang kami ada menganjurkan seperti harus menyelamatkan diri ke tempat-tempat yang kosong. Itu mah bukan dari pemerintah sebetulnya ya. Itu mah dari pengetahuan yang didapati dari daerah-daerah yang lain gitu. Jadi pengetahuan itu adalah memang ada ya, tetapi nggak mendetil seperti itu. Ya, harapan yang sesudah gempa, harapan terutama di Kampung Pataruman, ya mudah-mudahan ini dapat yang kena gempa itu mendapat bantuan yang selayaknya ya. Tapi terutama yang bagi yang tidak mampu ya. Namun pemerintah Kabupaten Cianjur menampik pengakuan warganya.
Pemkab mengaku telah mengingatkan warga tentang potensi bencana sesuai dengan laporan BMKG. Beberapa tahun yang lalu saya bicara, kita harus hati-hati. Kita berada di lempengan Cimandiri, kita punya Gunung Berapi, hati-hati. Lihat di Instagram saya, dulu tuh ada tuh, pernah. Tapi ada petugas ya Pak yang memang memberikan langsung kepada masyarakat secara utuh terkait. Kemarin saya sampaikan bahwa BMKG itu rencananya berdasarkan berdasarkan analisa akan terjadi di selatan. Lempengan bumi geserannya ya. Akan terjadi tsunami di selatan. Kita gencar di selatan. Antisipasinya. Ya? Antisipasi. Tapi Tuhan kehendak lain kan muncul di sini. Karena di sini tidak ada orang yang memprediksi akan ada lempengan Cugenang. Menurut data terakhir dari BPBD Kabupaten Cianjur, korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 635 jiwa. Rendra Ghazali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Akibat gempa Cianjur, puluhan ribu rumah rusak. Pemerintah merelokasi sebagian rumah warga di daerah pusat gempa di Cugenang dan memberikan uang bantuan perbaikan rumah bagi korban lainnya. Namun, masalah tidak selesai sampai di sini. Selain menelan korban jiwa, gempa Cianjur juga merusak 56.000 rumah warga dari rusak ringan, sedang hingga berat. Jumlah tersebut didapat dari verifikasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Cianjur dengan tim survei dari mahasiswa. Rumah warga di pusat gempa di wilayah Cugenang akan direlokasi, sedangkan yang lainnya akan mendapatkan bantuan uang perbaikan rumah dengan nilai yang berbeda antara rusak ringan, sedang maupun berat. Lokasi-lokasi yang berada di senternya gempa, utamanya di Cugenang, itu akan dipindahkan ke sini dan ke lokasi yang kedua tadi. Yang lain bangun di tempat yang sama dan diberi bantuan 50 juta, dan 10 juta. Itu. Untuk rumah yang renovasi bagaimana? Ini kan nanti hari Kamis kita akan serahkan bantuannya sehingga juga segera dimulai semuanya. Sehingga semua pergerakan aktivitas masyarakat kembali, aktivitas ekonomi juga bisa terbantu dari situ. Namun hasil verifikasi awal kerusakan rumah akibat gempa diprotes sebagian warga. Mereka menyatakan hasil verifikasi tidak sama dengan kondisi rumah sebenarnya, seperti salah satu warga Kampung Baros, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet ini. Ia protes karena rumahnya dikategorikan rusak sedang, sehingga menerima bantuan uang sebesar 30 juta rupiah. Padahal kondisi rumahnya sudah ambruk dan tidak bisa direnovasi, yang harusnya dimasukkan dalam kategori bantuan rumah rusak berat dengan nominal bantuan sebesar 60 juta rupiah. Kategori apa sih teh? kategori rusak sedang. Oh, rusak sedang. Padahal kondisi rumah kita gimana? Itu ya, yang itu. Itu sebagian besar ambruk atau gimana? Semuanya ambruk, barang juga nggak tersisa, rusak semua. Baju juga nggak ada yang ambil. Tapi yang aman itu hanya teras depan. Teras depan. Untuk sebagian besar rumahnya itu udah kondisinya hancur banget. Udah hancur banget dari lantai atas ke paling bawah ke tanah. Itu kenapa katanya hanya sedang dari BM? Nggak tahu. Dari yang nggak tahu. Kalau dataan pertama masuk ke tahap pertama itu kategori rusak berat. Tiba-tiba pas di ke Cianjur dapat santunan 25 juta rusak sedang. Begitu. Nah, Teteh sendiri udah sempat protes nggak? Ini kenapa jadi Ya rusak protesnya sedang? mau kemana bingung. Udah protes ke RW. Lagi diusahakan katanya kan pihak RW juga nggak tahu apa-apa. Bingung. Tapi katanya tadi ada WA kan sayanya komplain. Katanya ada tahap kedua. Emang benar ada tahap kedua? Kan udah pertama doang. Ini nggak bisa tempatin sama sekali. Iya nggak sama sekali. Nggak bisa sama sekali udah rusak parah. Mau tinggal di mana? Teh, kalau misalnya nggak bangun ini nggak akan mungkin bisa bangun tambal kan? Ya nggak mungkin lah, orang kondisinya udah parah banget. Berarti bakal dibangun Harus dari awal. Ini juga kan puing-puingnya susah kalau gini kan. BPBD Kabupaten Cianjur menerima keluhan dari warga, berjanji akan melakukan verifikasi ulang data rumah warga yang rusak. BPBD setelah menampung nanti akan berkoordinasi dengan pihak BNPB untuk mencoba memverifikasi ulang, dan mudah-mudahan ini pun bisa diadopt oleh BNPB menjadi nanti data yang sebenarnya. Emang keluhan warga sendiri itu apa Pak?
Ya banyaknya yang mengeluh itu, kok kenapa rumah saya itu rusak parah, tapi dinyatakan rusak sedang. Karena rusak sedang disebut rusak ringan. Itu kan ada kategorinya khusus dengan aplikasi yang dari BNPB. Munculnya itu seperti itu. Ya. Jadi memang BNPB menggunakan aplikasi untuk menentukan spesifikasi keadaan rumah, menentukan keadaan rumah tersebut. Verifikasi ulang data kerusakan rumah warga ini akan diberikan kepada BNPB untuk ditindaklanjuti. Rendra Ghazali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, sementara itu pemerintah meneruskan pembangunan rumah tahan gempa untuk merelokasi warga di pusat gempa Cianjur yang rumahnya hancur. Lahan relokasi berada di Desa Sinargalih, Kecamatan Cilaku. Rumah dengan metode konstruksi pracetak yang dibangun diklaim mampu bertahan tetap kokoh dari guncangan gempa. Inilah contoh rumah tahan gempa yang dibangun untuk relokasi warga yang rumahnya ambruk akibat gempa di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Di atas lahan seluas 2,5 hektar ini, 200 unit rumah tahan gempa telah dibangun secara bertahap dan diperkirakan akan selesai bulan ini. Sedangkan 1.600 rumah serupa akan dibangun di lokasi lain. Konstruksi yang digunakan untuk membangun rumah tahan gempa adalah metode RISA atau Rumah Instan Sederhana Sehat. Dengan struktur utama bahan beton bertulang yang dicetak lebih dulu dan tinggal dirangkai, pondasi batu kali dan atap baja ringan, rumah ini diklaim mampu menahan momen atau gaya goncang yang diakibatkan oleh gempa. Secara umum sebenarnya rumah tahan gempa dapat dibangun dengan bahan konvensional. Yang membuatnya tahan gempa adalah kekuatan struktur penopang serta perhitungan pembebanan bangunan yang mampu tetap mempertahankan integritas bangunan bila diguncang gempa. Sebenarnya dari prinsip konstruksi dan prinsip strukturnya, ya tidak harus pracetak. Bangunan konvensional juga bisa tahan gempa sepanjang dia mengikuti kaidah-kaidah dan perhitungan terhadap bangunan tahan gempa itu sendiri. Beton bisa tahan gempa apabila perhitungan tulangan, perhitungan komposisi beton, komposisi sambungan antara kolom dan balok, dan sebagainya memenuhi persyaratan. Berdasarkan instruksi Presiden, untuk 200 rumah tahan gempa yang dibangun di lahan 2,5 hektar di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, diperuntukkan untuk relokasi warga yang rumahnya ambruk dan tinggal di pusat gempa Kecamatan Cugenang. Sedangkan 1.600 rumah tahan gempa lainnya akan dibangun di Kecamatan Pacet dan Kecamatan Mande. Namun pembangunan menunggu persetujuan Badan Geologi serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG terkait soal letak tanah yang tidak boleh berada di patahan gempa. Rendra Ghazali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Ya, sudah lebih dari 1 bulan warga korban gempa Cianjur berada di pengungsian. Berakhirnya masa tanggap darurat bencana dan peralihan ke masa transisi darurat bencana membuat warga harus kembali ke rumah karena pengungsian terpusat resmi ditutup. Warga meminta pemerintah segera merealisasikan bantuan uang untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat gempa. Warga Kampung Babakan Imbangan, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, 1 bulan setelah gempa masih tinggal di tenda. Sebelumnya mereka berada di tenda pengungsian terpusat. Namun dengan berakhirnya masa tanggap darurat 21 Desember 2022 lalu, dilanjutkan masa transisi dan pemulihan, warga harus kembali ke lokasi rumah mereka yang hancur dan membangun tenda sendiri. Namun, berada di tenda pengungsian yang tersebar menimbulkan problem baru bagi warga, terutama berkurangnya bantuan logistik dari pemerintah. Tidak hanya itu, cuaca ekstrem yang terjadi sebulan belakangan membuat pengungsi rawan terserang penyakit. Bahkan ada pengungsi yang akhirnya meninggal dunia di tenda pengungsian. Kebutuhan logistik sendiri, apakah saat ini terpenuhi pasca selesainya masa tanggap darurat ini? Awalnya terpenuhi, tapi sekarang udah agak menurun. Logistiknya kadang ya udah nggak ada lah, udah beberapa hari ke depan nggak ada logistik sama sekali. Kalau siang panas, saya mencari pelindungan yang adem di mana gitu. Panas nggak kuat sampai asar,
Di sini sampai jam 4 saya baru pulang ke tenda dikarenakan panasnya nggak kuat. Kalau malam dingin rasa di kulkas. Udah ada bantuan, cuman masih ada dalam satu tenda itu terdiri dari beberapa kakak gitu. Ya pinginnya itu per tenda itu satu kakak gitu. Biar enak gitu. Sekarang tinggal di tenda-tenda, Pak. Ya. Banyak tinggal di tenda-tenda. Ya sekeliling kampung ini aja banyak. Untuk kebutuhan logistik pengungsi sendiri Pak, apakah saat ini terpenuhi pasca selesai masa tanggap darurat ini Pak? Ya untuk makanan, logistik kayak gitu sih cukup, alhamdulillah itu ada itu. Cuman untuk kedepannya nggak tahu ya, karena kan kesini itu bantuan itu menyusut gitu. Warga juga meminta agar pemerintah segera mencairkan uang bantuan pembangunan kembali rumah mereka yang rusak akibat gempa. Sebab hampir seluruh warga yang mengungsi di Kampung Babakan Imbangan, rumahnya mengalami kerusakan. Harapan saya pengen secepatnya dicairkan dana bantuannya dari Bapak Presiden atau yang donatur-donatur yang kasihan di gempa ini. Mohon secepatnya aja dikarenakan banyak orang yang sakit, yang meninggal juga ada di tenda. Jadi kasihan kan. Kalau udah ada pencairan kan bisa bikin tenda nyaman lah gitu, enak. Saya minta bantuannya, terpal kan kekurangan gitu. Ya dari pemerintah ya gimana ya, cepat aja itu ada perbaikan rumah kayak gitu. Soalnya kalau di Sacu Bulakan ini belum ada dari pemerintah itu belum cair gitu. Tapi kalau daerah-daerah lain sih saya dengar itu udah ada yang cair. Ya. Tapi udah ada pendataan sebelumnya Pak? Udah ada. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cianjur mengaku jumlah bantuan logistik memang lebih sedikit di masa transisi darurat karena fokus bantuan diutamakan kepada pemulihan kondisi pasca bencana. Namun bantuan logistik berupa makanan tidak dihentikan. Untuk kebutuhan logistik saya kira beda dengan ketika terjadi di masa darurat. Nampaknya eskalasi kebutuhan logistik mereka pun sekarang sudah menurun. Saat ini para korban gempa di Cianjur membutuhkan bantuan dan pendampingan untuk bisa segera membangun kembali rumah mereka yang hancur akibat gempa agar bisa kembali melanjutkan hidupnya ke depan. Renta Gosali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.